Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saya coba ingin membahas beberapa konteks firman Tuhan yang seringkali menjadi banyak perdebatan di kalangan orang percaya dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bahkan juga banyak yang susah sekali untuk mempertanggungjawabkan imannya kepada Yesus Tuhan. Dengan susahnya mereka menjawab, sehingga secara otomatis itu justru bisa juga menggoyahkan iman orang tersebut terhadap Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi juga kita percaya adalah dia manusia 100%, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Nah, cuman dalam kehidupan kita, seiring dengan berjalannya waktu dan iman kita kepada Tuhan, tentu pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul kepada kita yang ditujukan kepada orang-orang percaya hari-hari sekarang ini. Termasuk beberapa orang yang pernah bertanya kepada saya tentang ketuhanan Yesus. Nah, saudara, tentu pasti banyak yang sedikit bingung dengan bagaimana mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu sendiri. Nah, saudara, kesalahan kita orang percaya, kesalahan kita orang Kristen adalah seringkali melihat Yesus itu dari konteks yang salah, yang keliru. Sehingga kita sulit sekali untuk bagaimana mempertanggungjawabkan ketuhanan Yesus sendiri kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Sedangkan kita kan dipanggil untuk menjadi orang yang percaya Yesus. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan kita kepada Yesus kepada orang-orang yang tidak seiman itu. Nah, untuk kali ini video saya ingin berbagi saudara, bagaimana kita supaya bisa menjawab walaupun sederhana, secara simpel, untuk kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudara yang sama Tuhan, nah, ini yang seringkali kebanyakan orang Kristen melihat Yesus dari konteks yang keliru. Saya katakan salah, bukan salah, tapi keliru dalam melihat konteksnya. Sehingga kita bisa terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan. Bahwa banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang melihat Yesus yang adalah Tuhan dari konteks peristiwa kelahirannya di Bethlehem. Apakah salah? Tidak. Kalau konteksnya perayaan Natal, it's okay, saudara. Tapi kalau saudara mempertanggungjawabkan itu dari sisi iman saudara, melihat dari sisi itu, dari sisi peristiwa itu, maka saudara akan terjebak dengan pertanyaan bahwa Yesus memang manusia, dia bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mungkin dia diperanakkan dari seorang manusia, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, kita tahu bersama Maria pun manusia yang terbatas. Dan kita yakin dan percaya tidak ada manusia yang suci. Maria pun juga menerima yang namanya dosa warisan dari Adam dan Hawa. Nah, sekarang kalau dia adalah menerima dosa warisan Adam dan Hawa, kalau dia mengandung bayi Yesus, maka secara otomatis kan semua yang diperanakkan dari seorang manusia tentu pasti mewarisi dosa warisan itu. Nah, sekarang kita mau lihat dari mana supaya kita bisa meyakinkan kita dan meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Nah, itu maksudnya. Bukan manusia. Kalau saudara lihat dari Bethlehem, peristiwa Bethlehem ketika Yesus lahir, tentu pasti saudara akan lihat dari sisi kemanusiaannya. Nah, itu yang terjadi kepada para murid. Nah, itu yang terjadi dalam hidup para murid ketika Yesus memanggil mereka sebagai murid, menjadi murid-muridnya. Nah, saudara perhatikan, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Yesus alami bersama dengan murid, ternyata tidak cukup meyakinkan para murid untuk melihat ketuhanan Yesus di situ. Bahkan Yohanes Pembaptis pun di akhir-akhir hidupnya, ketika dia di penjara, pernah mengutus seseorang bertanya kepada Yesus. Coba tanyakan dia, diakah Mesias yang dijanjikan atau bukan? Padahal kita tahu bersama bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dia pernah baptis. Bahkan dia berkata bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Tapi dalam perjalanan hidupnya, ternyata Yohanes Pembaptis pun sempat meragukan kepercayaannya tentang ketuhanan Yesus. Sehingga dia suruh muridnya untuk bertanya lagi, ada apa gerangan? Nah, saudara, ternyata di sini letaknya. Mereka melihat
sisi ketuhanan Yesus itu dari sisi ketika dia lahir di Bethlehem sesuai nubuat Tuhan. Tetapi ingat bahwa perjalanan hidup Yesus sebagai manusia memang betul. Dia mengalami masa kanak-kanak. Nah, sehingga ketika murid-murid melihat, termasuk Yohanes Pembaptis mungkin melihat Yesus itu Tuhan. Tapi di satu sisi kok kalau dia Tuhan kok bisa tertidur, dia bisa makan, dia bisa melakukan sesuatu yang sama seperti kita lakukan manusia. Nah, itu yang membuat dia ketika dia bermujizat dia yakin ini Tuhan ini Tuhan. Tapi ketika dia lihat Yesus tidur, timbullah keraguan lagi. Oh, kok kalau dia Tuhan kok bisa tidur ya? Kalau dia Tuhan katanya kan pemazmur bilang penjaga Israel tidak pernah tertidur. Nah, karena para orang-orang Yahudi pada waktu itu memang sudah diajarkan sejak kecil tentang Taurat Tuhan. Bahkan kitab-kitab Mazmur pun mereka dibacakan. Nah, mereka meyakini Yesus itu Tuhan, tapi di satu sisi melihat, oh kok kalau dia Tuhan kok bisa tertidur? Nah, itu artinya itu yang membuat mereka percaya tidak. Nah, saudara, banyak pun juga orang Kristen yang sekarang seperti itu. Melihat Yesus dari konteks peristiwa yang keliru. Kita lihat Yesus dari peristiwa Bethlehem, sehingga orang bisa bertanyakan kepada kita, kalau engkau memang percaya Yesus itu lahir di Bethlehem, nah berarti dia manusia. Dia lahir dari seorang manusia kok. Nah, bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dengan konteks yang benar, sehingga itu meyakinkan saudara dan meyakinkan orang-orang sekitar kita ketika saudara mengajukan apologet, pembelaan terhadap iman saudara kepada Yesus pada konteks yang benar. Nah, saudara harus melihat jangan dari sisi peristiwa Bethlehem, maka saudara akan punya celah. Itulah yang dikatakan oleh Habib Rizik ketika dia pertanyakan kalau Yesus itu Tuhan, kok dia bisa diperanakan? Di mana bidannya? Di mana tempat lahirnya? Nah, otomatis jangan tersinggung, karena bagi saya bahwa kita melihat Yesus dari konteks peristiwa yang keliru. Maka dari itu cara yang benar untuk melihat Yesus sisi ketuhanannya adalah kita melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, saudara. Dikatakan adalah Yesus itu adalah firman. Nah, saya di tayangan video saya yang sebelumnya, saya katakan Yesus itu dalam kitab Kejadian adalah firman yang berkuasa yang menjadikan langit dan bumi ini. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Sang Pencipta, itu Bapa di sorga, dan firman itu adalah Bapa di sorga sendiri, Tuhan sendiri. Nah, terus ia pada mulanya, ayat kedua, Yohanes 1 ayat 2. Dia pada mulanya sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dijelaskan di situ. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, cara kita melihat pribadi Yesus itu jangan lihat peristiwanya di Bethlehem. Lihatlah dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia yang adalah Tuhan, pada mulanya dia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Bapa di sorga yang adalah pencipta, dan dia adalah, dikatakan dia sudah ada pada mulanya bersama-sama dengan Sang Pencipta itu, yaitu Bapa kita di sorga, dan segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Siapa? Yaitu firman itu, karena Kejadian 1 ayat 1 menuliskan, dan seterusnya menjelaskan bahwa berfirmanlah Tuhan. Jadi firman itulah yang menjadikan. Makanya di dalam ayat yang ketiga berkata segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu menunjuk kepada firman itu. Dan firman itu siapa? Yohanes pasal 1 ayat 14 menjelaskan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kalau dalam teks aslinya saudara, Yohanes 1 ayat 14 adalah firman itu telah menjadi daging. Dalam bahasa Yunani, konteks bahasa asli, dia pakai kata sarx. Kalau dalam King James itu dia pakai flesh. Jadi, bukan manusia sebenarnya. Agak keliru konteks dalam terjemahan baru ini. Dia bukan firman itu telah menjadi manusia, enggak. Firman itu telah menjadi daging. Nah, kenapa menjadi daging? Ini pertanyaannya juga, saudara. Kenapa firman itu menjadi daging? Ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan, Tuhan yang menjadi daging dalam bentuk manusia. Untuk apa? Kenapa disebutkan? Dikontekskan itu daging, saudara.
Kenapa dikontekskan firman itu telah menjadi daging, sarx? Karena daging itu, firman yang menjadi daging itu untuk kepentingan apa? Penebusan. Nah, ingat, kepentingan penebusan. Penebusan siapa? Manusia dari dosa-dosanya. Karena kita lihat perjanjian lama sudah menjelaskan, ketika manusia ingin minta ampun sama Tuhan, dia harus bawa korban daging binatang. Nah, daging yang sempurna itu adalah pribadi Yesus Kristus yang telah dalam wujud manusia. Nah, makanya dari hal inilah kita belajar konteks kemanusiaan Yesus. Kita tidak bisa lihat keilahian Yesus, tidak bisa kita lihat dari Bethlehem. Karena kalau kita lihat dari Bethlehem, maka di situ tidak menjelaskan memang Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari konteks Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, di situ kita akan paham bahwa Yesus yang telah menjadi daging dalam bentuk manusia, dan kita namai dia Yesus Kristus, yang kita kenal dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pasti disitulah kita bisa melihat keilahiannya yang telah menjadi daging dalam bentuk manusia itu sendiri, untuk kepentingan penebusan manusia. Jadi teori ini pun mematahkan teori-teori yang mau mengatakan bahwa Yesus itu pernah menikah, dia punya kekasih. Itu mematahkan, itu Injil-Injil yang palsu yang hadir kurang lebih sudah 200 tahun, 300 tahun, bahkan 400 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi sangat tidak qualified untuk dipertanggungjawabkan. Tapi kita kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah menjadi daging dalam bentuk manusia. Nah, itulah sebabnya kenapa dia harus lahir di Bethlehem dari seorang darah Maria. Dan Maria pun dikatakan, ingat bahwa kalau Yesus lahir dari seorang Maria, kan Maria juga manusia yang berdosa juga. Ingat bahwa Alkitab menuliskan juga Yesus itu bukan dikandung Maria, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Ya, ingat, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Alkitab tidak sebutkan dikandung oleh Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus hanya meminjam rahim dari seorang Maria untuk memenuhi standar Yesus itu yang adalah manusia 100% yang akan menjadi korban penebus hidup manusia dari dosa-dosanya untuk kepentingan penebusan. Saudara, semoga tayangan video ini bisa memberkati kita semuanya, mencerahkan kita untuk kita memahami ketuhanan Yesus itu sendiri dari konteks yang benar. Tuhan memberkati semuanya, semoga saudara diberkati. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan video ini, saudara bisa like di channel saya di video ini, dan saudara bisa komen kalau saudara ingin bertanya, dan saudara bisa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk saudara bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video yang saya share di channel YouTube saya. God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.